Masih lekat di benak kita semua, seperti apa sewotnya Iis Dahlia lantaran suaminya Satrio Dewandoro diseret-seret dalam kasus penyelundupan moge dan sepeda super mahal oleh mantan bos Garuda Indonesia. Apalagi netizen kian beringas ketika itu. Mengaitkan pula kabar tak sedap atas sang suami dengan gaya hidup glamor Isda selama ini. Termasuk rumah super megah dan mewahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 3 bulan kabar itu berlalu. Kini, Iis Dahlia sudah dihampiri kabar tak sedap lainnya. Ramai di media disebutkan, sang pedangdut tengah kelimpungan lantaran tercekik cicilan rumah mewahnya, yang kabarnya mencapai 250 juta per bulan. Memang, Isda kena imbas nyata akibat pandemi virus corona. Benar-benar tak ada job nyanyi dan syuting. Jadwal terbang sang suami juga sangat terbatas. Tapi benarkah sampai kalang kabut lantaran takut rumah disita? Isda belum memberi keterangan resmi terkait beban cicilan rumah megahnya. Namun kekhawatiran soal rumah disita bang sepertinya masih jauh. Isda masih terlihat tenang. Hal ini tergambar dalam cuitan terbarunya di akun media sosial miliknya. Tak hanya cuitan, sebelumnya Isda bahkan masih memamerkan video kegiatannya di rumah. Sudah tentu di rumah megahnya nan luas, termasuk ketika mengawasi penyemprotan disinfektan. Sejak pandemi merebak, Isda rutin menyemprot rumahnya dengan cairan antivirus dan bakteri. Untuk satu ini, Isda harus jadi pengawas langsung. Apa-apa, sok. Nanti ini lembab-lembab gak sih? Lembab, mesti dipel lagi? Ya. Tungguin seberapa lama? 1 jam. 1 jam, oke. Udaranya sudah imam, Ya. masih kasihan yang nempel ke papar. Ya. Nonton TV berantakan. Lagi nonton apa sih dia? Kalau tempat duduknya tuh mas, yang banyak suka ada anak-anak. Yang itu aja tuh pan, handle itu tuh yang di luar, yang di atas masih itu kayaknya di atas mah gila mabok. Obatnya lebih ini beda lagi. Yang di luar sama di dalam obatnya beda. Senyum Isda masih lebar. Begitupun 2 anaknya Salsabila dan Devano. Tak ada tanda-tanda ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Pamer memasak, bersih-bersih kamar mandi, santai barang-barang di ruang tengah, hingga menyanyi di studio musik yang tersedia di rumah. Kita tuh lagi live, tapi gitu deh kacrut. Secara yang ini pengen main dangdut tapi nggak bisa. Yang Ono juga someday alias sama ya kan. Ada yang mau minta nyanyi lagu apa gak? Kameranya banyak ya. Kisah indah katanya ember kamera banyak 1, 2, 3 maaf. Ngobrol di sana ngobrol. Datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan. Semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di dalamku. Sana bulan tinggi di atas kaya. G minor. Hatiku dah tertawa. Hidupku tak karuan. Wabah virus memukul siapapun termasuk Iis Dahlia. Namun bukan disikapi dengan banyak mengeluh. Lebih bijak dan lebih baik berdoa, memohon petunjuk pada Yang Kuasa. Ya, setelah sholat maghrib, Ya, setelah sholat maghrib kita menghimbau juga buat teman-teman yang mungkin muslim juga di luar sana untuk berdoa bersama di dalam rumah masing-masing. supaya Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit. iya, dari segala virus yang ada. Amin. Ramadan tahun ini boleh jadi adalah Ramadan paling sulit untuk Daus Mini. Pasalnya, Ramadan tahun ini adalah Ramadan pertama tanpa ayah. Wildan bin Asmawi ayahnya berpulang pada Jumat 20 Maret 2020 lalu. Tak heran, Daus merasa galau tingkat dewa. Apalagi kemudian juga ada pandemi corona.
yang tak hanya membuat semua orang khawatir, tapi juga membuat Daus mesti puasa job. Padahal seperti kita tahu, biasanya di bulan Ramadan job mengalir deras untuk Daus dan komedian-komedian lainnya. Gitu kan. Iya, dengan adanya virus corona ini udah dibatalin semua. Sedih pasti iya. Gitu kan. Cuma mau gimana lagi? Gitu. Abis tahlilan almarhum ayah pun kita diburu-buruin. Pak RT katanya ngasih tahu ke Daus gitu kan. Ada petugas yang udah keliling-keliling gitu. Ramadan tahun ini memang sangat istimewa untuk Daus. Meski tanpa job dan kehilangan ayah yang jadi panutan, Daus sempat bertemu sang ayah di hari puasa pertama. Bukan ketemu fisik secara real, tapi di hari itu Daus sempat demam tinggi yang membuatnya ketemu sang ayah. Kemarin sempat tepar ayahnya. 1 hari puasa itu Daus demam dan Daus didatengin ayah, dilatin ayah. Iya, Daus pun itu udah setengah nggak sadar karena demamnya tinggi. Ayahnya itu minta didoain. Ayahnya kangen karena kan pokoknya ya cuma putih semua, cuma ngeliat senyum. Itu beneran. Bulan puasa hari pertama. Puasa tahun ini ya pasti ada yang kehilangan dengan bawelnya almarhum. Ya udah sedih kalau bahas itu kangen karena Daus masih ada utang, belum nyenengin almarhum ayah berangkat umroh. Bagi Daus memang sulit menjalani puasa Ramadan tahun ini. Namun Daus tetap bersyukur karena punya istri yang begitu perhatian. Hal ini membuat Ramadannya tetap indah dan nikmat. Tak perlu mengunci diri di rumah, Daus tetap ngabuburit dan berburu takjil untuk buka puasa. Hanya saja tetap menggunakan protokol physical distancing sesuai arahan pemerintah. Azan maghrib sudah tiba, saatnya kita berbuka. Kontras, inilah faktanya bila membandingkan nasib Sabian pada Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun lalu. Dan ini semua karena pandemi COVID-19. Semua jadwal tampil menyanyi dibatalkan. Untunglah Nisa dan kawan-kawan tetap masih menyapa penggemarnya lewat syair Ramadan GTV. Padahal biasanya di Ramadan dijadikan pula momen lepas rindu dan silaturahmi Sabian dengan fans. Iya pasti pada kangen, aku aja kangen apalagi mereka sih. Iya, pasti semuanya pada kangen nyanyi, kangen perform, nyanyi bareng, pastilah itu. Ketakutan ada sih, paling ya udah dijalanin aja gitu sambil ya udah usaha aja lah. Berkarya di rumah atau paling banter di studio menjadi solusi terbaik saat ini. Memang tanpa penonton dan tepukan hangat penggemar setia, menyesakan. Namun ini semua bukanlah kiamat. Terbukti salah satu karya mereka yang berkolaborasi dengan Nagita Slavina lewat hits Ramadan langsung jadi respon masyarakat dan jadi trending di media sosial. Alhamdulillah ada. Kalau recordingnya itu 1 hari, musik 1 hari, terus take vokal itu terpisah kan ya, Nisa di mana, Nagita di mana gitu. Cuman waktu itu sempat ada sedikit kesalahan di bagian Arabnya, jadi harus diulang gitu, agak lama di situ. Ya udah tinggal video klipnya pun hanya 1 hari, itu gimana caranya dibuat sesimpel sesederhana mungkin.